Oke guys, jadi ini udah jam 5 ya, 5 mau jam 6 sih. Nah ini kita mau lihat nih situasi jalan Soekarno-Hatta saat jam kepulangan kerja, pulang kantor gitu. Jadi ini sekarang posisi di Soekarno-Hatta menuju ke Sumbersari. Jadi memang agak penuh ya teman-teman. Nah, penuh karena ada yang mau masuk ke tol di depan, masuk ke tol. Lalu juga ada yang belok mau masuk ke arah Sumbersari. Lalu yang dari arah Sumbersari juga ada yang pengen keluar. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita nanti di depan lampu merah kita putar balik. Kita putar balik. Kita mau ke arah jalan Buah Batu. Nah, Buah Batu ini juga terkenal macet banget ya teman-teman ya. Nah, tapi ini kita mau tunjukin ada jalur alternatif ke Buah Batu lewat jalan Batu Nunggal. Ya, jadi nanti kita masuk ke komplek Batu Nunggal, ada jalan tembus ke Buah Batu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, sambil jalan kita ngomongin soal upgrade ya teman-teman ya, sama review pemakaian udah beberapa lama. Jadi ini sih total udah sekitar berapa lama ya? Mungkin sekitar 3 minggu mungkin ya. 3 minggu kita udah jalan hampir 400 kilo, 389 km ya di Odo ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat. Sebentar. Ya, jadi so far sih ya enak ya teman-teman ya. Jadi nyaman karena torsinya gede, sama buat macet-macet kayak gini ya mungkin karena agak sedikit gede ya, jadi susah sedikit, tapi so far nyaman teman-teman. Koplingnya nggak bikin pegel karena dia punya GPT ya, flat through teknologi. Jadi tanpa digas, kita masuk gigi 1, lepas kopling dia jalan sendiri teman-teman. Mesinnya nggak mati gitu. Nah ini sangat membantu ya, sangat membantu sekali. Apalagi di kondisi macet kayak gini. Karena biasa kalau yang nggak ada kayak ginian, kita harus tarik gas, lalu kita sesuaikan dengan bukan kopling. Nah itu yang kadang bikin capek dan pegel gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya so far nyaman ya dari segi tenaga juga oke. Gak ada komplain. Cuman ya kayak yang saya sebut sebelumnya sih, ya susah netral gitu teman-teman. Mungkin nanti di service pertama coba ngomong ke mekaniknya deh, nggak tahu harus kayak gimana ya. Saya sih nggak tahu apakah semua yang asistensi terpas itu kasusnya kayak gini atau cuman ini aja gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ini jadi macet ini udah jadi makanan sehari-hari ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah sini udah nggak aneh gitu, atau yang pulang kerjanya harus lewat sini, ya inilah makanan kita sehari-hari gitu. Beruntung nggak hujan teman-teman, karena sekarang kalau hujan agak gede daerah sini suka banjir teman-teman. Apalagi nanti di yang bagian depan sebelah sana ya, yang belok kanan ke Pasir Koja itu kadang pakai tali sih lumayan dalam ya. Tapi nggak tahu, katanya sekarang udah
udah ada yang dibongkar, jadi saluran pembuangannya udah mulai bisa berfungsi dengan semestinya gitu. Karena sebelumnya ada yang bangun tembok atau apa gitu. Jadi intinya saluran pembuangannya itu tertutup sehingga jadi banjir gitu teman-teman. Oh, ini bagi teman-teman yang pengen makan ayam pengganti kalsi, nah itu ada di Kici ya teman-teman. Saya sih ya rekomen saya teman-teman untuk bisa coba. Saya rekomen untuk bisa coba. Harganya nggak terlalu mahal. Ya, oke lah teman-teman. Sebenarnya di sini kalau jajan ada McDonald's sebelah kiri, lalu ada di Kici, sebelahnya lagi ada mie gacoan. Gitu. Kalau lurus ada bakso Malang Enggal teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang kebetulan lewat sini mau cari makan siang daerah Sumur Sari, tadi kita sempat lewat, teman-teman bisa masuk. Nah di situ juga banyak tempat makan. Nah, bisa jam-jam makan siang orang-orang kantor yang dekat-dekat sini mereka datang ya ke Sumur Sari untuk makan gitu teman-teman. Ada dari yang murah sampai yang tapi rata-rata murah sih. Ayam goreng, ada nasi padang juga gitu ya, sampai ke dalam-dalam itu ada, teman-teman bisa coba. Tepatnya di yang daerah Geria Sumur Sari ya teman-teman. Tapi kalau mau agak sedikit fancy ya bisa ke Sumber Sari Junction sebelahnya. Nah jadi teman-teman, ini sekarang sih baru tanggal 10 ya. Nah rencana saya di tanggal 17 ini mau coba touring tipis-tipis teman-teman. Bareng teman-teman yang lain kita mau coba ke daerah Sumedang gitu. Nah sebenarnya bingung juga sih apa ya yang mau di prepare ya gitu. Tadi sih kemarin mungkin updatean kita udah beli pressor ya, pressornya udah beli, lalu juga untuk press bar kita ganti sih teman-teman. Press bar kita ganti yang bawaan Ronin juga, bawaan dari TVS maksudnya, bawaan dari TVS. Jadi dia agak sedikit ngotak ke belakang teman-teman. Nanti saya tunjukin gambarnya teman-teman. Nah itu tuh enaknya gimana? Enaknya adalah kita bisa pasang ada namanya crash bar deck gitu teman-teman. Nah jadi singkatnya adalah kita bisa simpan tas di situ, itu pertama. Lalu juga ini bisa jadi injekan juga sih karena dia posisinya lebih dekat ke kaki kita gitu, lebih dekat ke kaki kita. Jadi kalau bonceng anak kecil di depan, nah kakinya bisa ke situ teman-teman. Jadi ada penahan kakinya gitu. Tapi ini saya nggak beli crash bar deck sih. Saya nggak beli crash bar deck, tapi saya malah beli tank deck teman-teman. Jadi hari ini baru datang. Mungkin nanti kapan-kapan kita coba review ya tank decknya. Itu merek apa ya? DJKR 243 kalau salah ya. Harganya ya tergolong murah sih, tapi tidak murahan ya.
Saya dapat harga di berapa, 230, 250 lah, kurang lebih segitu. Sebenarnya ada teman-teman yang harganya 100 ribuan ya, kalau teman-teman lihat di marketplace. Nah, yang 100 ribuan itu awalnya saya mau beli yang itu sih. Cuman memang dia sistem pengaitnya itu teman-teman, sistem pengaitnya itu nggak terlalu tidak terlalu mantang gitu loh, sehingga tasnya bisa goyang-goyang teman-teman. Nah, saya agak kurang senang sih yang goyang-goyang gitu, jadi saya cari yang sekiranya bisa lebih firm gitu ya. Nah, jadi pilihlah yang ini gitu. Sebenarnya tank deck itu nanti ada dua macam sih, ada yang dia sistemnya pakai magnet, dan juga ada yang sistemnya pakai tali. Nah, awalnya saya berpikir mau beli yang magnet teman-teman. Kenapa yang magnet? Karena ya simple aja gitu ya, tinggal tempel gitu, tinggal tempel. Tapi ada pertimbangan lain. Pertimbangannya adalah kalau magnet itu kan sering bergeser-geser ya, bergeser-geser, jadi itu beresiko tangkinya jadi baret teman-teman. Beresiko tangkinya baret. Lalu juga kan saya kan kadang bonceng anak di depan ya ini jangan ditiru sih, bonceng anak di depan, jadi kayaknya agak sedikit bahaya juga kalau dia pegang atau tarik kan geser gitu ya, bahaya. Nah, jadi pilihan jatuh di yang pakai tali. Memang secara setup lebih ribet, tapi harusnya dia lebih firm gitu ya, lebih kokoh lah, nggak akan geser-geser. Terus pertimbangan lain adalah yang tali itu kan dia ada kayak semacam base-nya gitu ya, alasnya kayak gitu. Nah, harapannya sih alasnya itu bisa melindungi si tangki ini gitu. Kalau naik turun atau ya pasti kan kena celana, kena sepatu gitu dikit lah. Nah, harapannya itu. Walaupun saya juga belum coba untuk fitting sih, saya belum pasang. Mungkin ntar sampai rumah kita pasang, kita lihat kayak gimana gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang non muslim, ini ada tempat makan BPK ya, daging panggang di sebelah kiri ya. Itu langganan saya sih dari zaman dulu ya. Dari harga yang masih murah, sekarang sudah lumayan mahal teman-teman. Seporsi mungkin sekitar berapa ya, 30, 28 sampai 30 lah. Tapi ya worth it pay sih, boleh dicoba. Salah satu yang saya rekomendasikan. Nah, ini kita lagi di flyover yang di Soekarno-Hatta ya. Jadi ini tadi kita lihat dari daerah Pasar Caringin. Nanti ini kita turun-turun langsung di dekat perempatan Mekarwangi di Hofting. Seperti itu. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada ini kan kita harus lewatin ini ya, lewatin Kopo, kalau lewatin lagi Cibaduyut, nah itu macet banget teman-teman. Nah, sejak ada ini ya jadi lebih cepat gitu ya, karena kita nggak usah nungguin lampu merah, nggak usah bermacet-macet pria di bawah.
gitu teman-teman. Nah sebenarnya ini mulai dari sini macetnya udah mulai padat lagi teman-teman. Jadi tadi pertama titik macet adalah di daerah Pasir Koja. Nah lalu di sini titik macet berikutnya teman-teman, perempatan Soekarno-Hatta dengan Inovateng. Jadi nanti depan kalau ke kiri ke Inovateng, ke kanan ke Mekarwangi. Nah itu juga lumayan padat ya teman-teman ya. Karena ada yang mau masuk, ada yang mau keluar, ada yang makan jalur orang, jadi mobil belok nggak bisa lewat. Ya di negeri Konoha kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya jalan tanpa digas teman-teman, tinggal lepas kopling aja nih. Coba lagi tuh, jalan sendiri kan. Ya satu sisi enak sih teman-teman, enak, tenaganya gede, stabil. Enaknya berat ya. Berat itu bukan waktu jalan kayak gini enggak, tapi kalau pas lagi mau mundur gitu ya, mundur tapi posisi kita lagi di atas ini, nah itu lumayan PR teman-teman, lumayan PR. Syukur-syukur kalau ada yang bantu tarik ya, kalau ada tukang parkir bantu tarik bisa. Kalau enggak ya mungkin PR-nya ya itu pelan-pelan dan harus mengambil momentum teman-teman. Tapi bersyukurnya di Bandung, semacet-macetnya Bandung tidak semacet di Jakarta sih ya. Kalau Jakarta sih ya menurut saya macetnya udah di luar batas toleransi. Nggak paginya, nggak sorenya teman-teman. Karena dulu saya pernah ada project konser di Jakarta, itu pergi pagi saya jalan kaki aja kena macet teman-teman. Jalan kaki kena macet, ada motor, trotoar ya segala macam lah macet. Ya mungkin masing-masing ada plus minusnya lah teman-teman. Ini di stopan ini lumayan lama sih ya, karena ya ini nanti begitu hijau belum tentu bisa langsung jalan, karena di depan biasanya ada yang mencoba belok tapi belum sampai masuk gitu, jadi menghalangi jalan teman-teman. Nah itulah yang kadang bikin repot ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin ini juga saya sempat di invite sih. Jadi saya beli motor ini kan. Motor ini saya beli di TVS Padalarang gitu ya, Padalarang. Kebetulan rumah saya bukan di daerah sana sih. Karena saya mau ngambil di Abdurrahman Saleh, tapi ternyata stoknya habis yang warnanya saya mau. Lalu saya tanya, ada orang ada, nah langsunglah buru-buru saya DP dan motor ini dikirim ya. Singkat cerita teman-teman, saya di-invite sih sama si ownernya si TVS itu gitu. Jadi dia mungkin salah satu pengurus di grup Ronin yang di Kota Bandung gitu teman-teman. Bukan Kota Bandung sih, mungkin Jawa Barat atau Kota Bandung ya. Ya mungkin dari Bandung dan sekitarnya lah. Bandung, Kabupaten Bandung, KBB, nah gitu.
Nah, kebetulan mereka akan ada acara nih. Nanti tanggal 16 Agustus 16 sampai 17 ya. Itu mereka ada touring yang menginap sama ada acara lah. Itu ke daerah Pengalengan. Tapi ya, saya nggak bisa ikut ya. Hari Minggu paginya saya ada kegiatan dulu yang nggak bisa ditinggal gitu teman-teman. Ya mungkin nextnya kalau ada acara mungkin bisa ikutan sih. Mungkin bisa ikutan. Nah ini di depan ini ada Hyundai mobil Tirano teman-teman. Ya ini Tirano nih. Dulu saya sempat mau ngambil ini teman-teman. Ini tuh harganya kalau salah 27 juta ya, 27 juta. Lalu waktu itu saya dijanjiin sama salesnya, Pak, ini ada subsidi dari pemerintah, kata dia gitu kan. Subsidi 7 juta, jadi cuman 20 juta aja. Nah, saya tertarik, teman-teman. Jadi, saya DP-in dulu. Tapi ternyata, teman-teman, janji hanyalah sebuah janji dan tidak ada yang namanya subsidi, teman-teman. Jadi 27 juta bagi saya ya lumayan juga sih. Kayaknya saya nggak jadi ngambil sih teman-teman. Saya nggak ngambil. Jadi makanya kalau teman-teman lihat, saya ngambil Yamaha Gear. Sempat pakai Yamaha Gear berapa lama udah dia? Hampir setahun ya, 8 bulanan baru saya meminang si TVS Ronin ini teman-teman. Kalau ada teman-teman yang domisili di Bandung gitu, boleh nih kita kali-kali jalan bareng. Jalan bareng San Mori. Enggak sih, tapi saya San Mori jarang sih. Saya biasa jalan itu kalau tanggal merah atau Sabtu pun juga yang agak siangan sedikit lah, nggak bisa terlalu pagi teman-teman. Ngomong-ngomong soal kota Bandung ya teman-teman ya, sekarang Bandung panas banget ya. Memang beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih, mungkin udah beberapa waktu ini nggak pernah hujan ya, hujan juga cuma sedikit dan bentar. Tapi Bandung sekarang panas teman-teman. Walaupun lebih panas lagi ya Jakarta sih, tapi maksudnya untuk ukuran kota Bandung ya ini panas teman-teman. Jadi cukup gerah. Apalagi kalau siangnya gitu ya, waduh luar biasa. Gila, dipepet truk teman-teman. Saya jangan terlalu dekat-dekat. Lama. Jadi di depan ini adalah perempatan menuju, kalau ke kiri atau kanan itu adalah Muhammad Toha. Kalau mau ke arah tol belok kanan teman-teman. Oke, sudah hijau. Dapat kayak? Semoga dapat. Semoga nggak kena merah lagi. Aduh. Yalah, berebut. Kalau kayak gini, aduh, harus banyak bersabar teman-teman. Kita ngalah aja.
Oh iya, salah satu yang suka saya rasakan adalah kalau pas lagi jalan lambat ya teman-teman ya. Ini tuh tenaganya bagi saya sih lumayan gede gitu teman-teman. Jadi agak susah untuk mengimbangi yang motor yang jalan lambat di depan gitu teman-teman. Kalau saya gas kayaknya terlalu kenceng, kalau nabrak nggak digas juga nggak maju gitu ya. Nah, mungkin lebih harus dibiasakan sih teman-teman ya. Tapi kalau dari saya pribadi saat ini itu kendalanya. Solusinya apa kalau gitu? Nah, solusinya saya kadang pakai si GT2 itu teman-teman. Jadi saya nggak gas, saya main kopling aja gitu. Walaupun pakai gas bisa kan setelah kopling gitu ya. Tapi ya saya pakai GT2 nya, jadi kadang kayak gitu. Tapi ya kadang kebiasaan main gas juga, jadinya sundul-sundulan gitu. Oke, ini jalannya udah mulai lancar ya. Nanti macet lagi di depan teman-teman. Di perempatan menuju Batu Nunggal. Dan kita akan masuk ke arah Batu Nunggal untuk tembus ke Buah Batu. Memang bisa teman-teman. Tembusnya sampai ke bawah jalan tol, ke dekat Trans Studio. Ayo Bu, susul Bu. Gas Bu, gas. Oke. Ya, kita bermacam pria lagi di sini. Hijau ya. Kita ambil kiri aja dulu. Stop di sini aja. Ini ibu yang tadi ya. Nah, jadi kenapa kita nggak lewat jalan Buah Batu? Pertama, teman-teman, di sana Buah Batu dari sana itu lebih macet sih teman-teman. Lebih macet karena ada daerah pasar kan. Kita harus lewatin daerah pasar Korden. Nah itu lumayan macet. Pertama itu. Tapi sebelum itu ya sebenarnya yaitu di lampu merahnya teman-teman. Di lampu merah Buah Batu itu terkenal sebagai salah satu lampu merah yang terlama gitu. Jadi lampu merahnya tunggunya lumayan lama gitu teman-teman. Oh itu mau lurus tapi di kanan ya, aneh banget. Nah itulah. Nah ini juga, aduh kacau.
Nah, jadi kita ke kanan teman-teman, masuk ke jalan menuju ke Batu Nunggal. Ini jalan Laas kalau ngomongnya, bukan jalan Batu Nunggal. Kita masuk ke jalan Laas menuju Batu Nunggal. Nah, dari sini kita ke kiri teman-teman. Sini kita ke kiri, ke kanan lagi. Lihat-lihat teman-teman ya. Tapi ini mungkin beberapa warga udah mungkin ya, ini salah satu jalan alternatif ya teman-teman, menuju area Buah Batu. Hanya kalau bulan puasa di sini banyak jualan teman-teman. Ya, di mana-mana banyak jualan, tapi maksudnya di sini juga semakin banyak ya teman-teman yang jualan makanan gitu ya. Dan juga macet teman-teman. Nah, tadi ada geria. Dari geria kita ke belok kiri. Jadi kita tinggal lurus sampai mentok teman-teman. Kalau lurus-lurus ya sampai mentok. Ini ada batagor gunting ya teman-teman. Tapi menurut saya harganya mahal, rasanya nggak terlalu gimana sih. Tapi ya banyak orang yang suka sama si batagor gunting ini. Tuh. Nah, ini dia teman-teman, ketiga yang tadi saya bilang. Ini kalau ke kiri, ini tembusnya ke Buah Batu juga langsung ya, ke terusan Buah Batu, yang dekat sama daerah Pasar Korder kalau salah ya. Tapi ke arah Lampu Merah lagi. Nah, kita ke kanan teman-teman, ke kanan. Nah, dari ini kita tinggal ikutin aja jalannya sampai nanti ada pertigaan, kita ke kiri lewat terowongan teman-teman. Ya, nanti di depan ada kantor polisi kalau teman-teman tahu.
Nah ini ya kantor polisnya. Dia sebelah-sebelahan teman-teman. Ada yang di kiri ini, dan juga di sebelah kanan yang ini. Nah, pada saat-saat tertentu sebenarnya daerah sini juga rawan macet ya teman-teman. Karena seperti yang saya bilang bahwa ini merupakan jalur alternatif dari daerah depan sana menuju ke Buah Batu. Nah, kenapa bisa macet? Nah, kita lihat. Ini dia jawabannya. Nah, ini teman-teman. Ini nih penyebab macet. Karena cuma bisa lewat satu mobil, teman-teman. Ini saya salah nih, karena tadi terobos ya. Oh, bisa. Jadi di sini kita harus mengantri teman-teman untuk bisa lewat seperti itu. Nah ini bersyukur ada bapak-bapak yang tadi itu ya, yang mau bantu mengatur. Waduh. Disinilah kadang orang-orang seperti itu dibutuhkan, teman. Mereka yang rela berjudi lelah agar orang lain dapat bisa lewat gitu, teman-teman. Nah ini di atas ini teman-teman, ini adalah jalur kereta cepat teman-teman. Jadi ini bukan jalan tol ya, yang ini. Ini ada jalur kereta cepat menuju stasiun Tegaluar teman-teman. Nah ini kita udah langsung tembus ke jalan Terusan Buah Batu teman-teman. Kalau belok kiri menuju tol, belok kanan kita menuju menuju Transmart atau STT Telkom, teman-teman. Ya. Dan sebelah kiri ada Transmart, teman-teman ya. Cuman kelihatannya ini udah mau bangkrut, teman-teman. Udah mau tutup ya. Pada kali ke situ sepi banget. Nggak tahu kenapa. Apakah kalah sama Jogja? Saya nggak tahu, teman-teman. Tapi banyak barangnya yang diobral, lalu juga beberapa tempat udah tutup dan akses ke sana juga udah mulai dibatasi, teman-teman. Maksudnya adalah ditutup gitu jalannya. Nah, jadi itu kondisi Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman, pada saat jam pulang kantor ya, lumayan macet. Dan juga solusi kalau teman-teman mau ke arah Buah Batu dan
macet, nah saya sih biasa lewat jalur ini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu vlog hari ini ya. Nanti kita update lagi kalau ada sesuatu yang bisa kita bahas, atau kalau ada ide konten yang mau dibahas, boleh teman-teman sampaikan di kolom komentar. Ya mungkin bisa dukung dengan cara subscribe channel saya, like, komen, di share juga teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu vlog kita hari ini. See you teman-teman.